Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas tentang polymorphism. Bagian pertama yaitu overriding. Ya. Polymorphism definisinya adalah kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku bentuk yang berbeda. Ya, di sini ada dua jenis polymorphism, yaitu yang pertama adalah overriding, yang kedua adalah overloading. Overriding itu yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu kemampuan subkelas, jadi kelas anak ya, kelas anak untuk menimpa itu berarti mengganti metode dari induknya, dari kelas induknya dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama, tapi nanti beda isinya. Itu overriding. Kalau overloading itu hampir sama dengan overriding, tapi parameternya berbeda. Ya, berbeda. Ini sedikit teori dari overriding. Kemampuan untuk mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di kelas induknya pada kelas turunan. Jadi ini dengan bahasa yang lain ya. Kalau sini tadi dari subkelas menimpa metode superkelas ya, dengan cara menggunakan nama yang sama. Kalau ini tadi menggunakan sedikit kalimat yang berbeda, yaitu mendefinisikan ulang ya, mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di induk pada didefinisikan ulang di kelas turunannya. Kemudian cara kerjanya, jadi ketika nanti objek turunan itu dipanggil ya, dari kelas induknya, metode yang dieksekusi adalah metode yang didefinisikan dalam kelas turunan jika ada. Berarti nanti jika ada metode yang sama, jadi yang dipakai itu yang di kelas turunannya itu ya. Kalau kelas itu yang dibuat objeknya. Jika tidak ada, berarti yang diambil adalah metode dari kelas induknya. Ini memungkinkan kita untuk memberikan perilaku yang berbeda. Jadi di polymorphism yang overriding itu metodenya itu bisa sama namanya, tapi isinya bisa beda-beda. Ya, jadi kita tidak banyak nanti menggunakan metode-metode untuk keperluan yang hampir sama ya. Jadi kita bisa membuat namanya sama, isinya tapi beda. Contoh ringannya ya, contoh ringan atau contoh yang paling sederhana, ketika di sini ada kelas kucing atau kelas cat. Di sini ada public void sound ya, suara. Jadi jika dijelaskan secara teori, ini ada kelas kucing, kemudian dia punya metode sound ya, kemudian ada kelas turunan dari kucing yaitu singa atau lion, extend cat ya, dari mengambil dari kelas turunan dari cat ya. Nah, ini superclass, ini subclassnya. Nah, di lion ini dia punya dua metode ya, sniff sama sound. Nah, sound ini kan sudah ada di kelas cat ya. Cuma di lion itu karena yang ditampilkan itu suaranya berbeda, maka di sini di kelas lion itu, di kelas superclassnya itu ada metode yang sama atau membuat metode yang sama namanya dengan di kelas induknya. Nanti yang akan dieksekusi itu yang di dalam kelasnya ini. Jadi yang diutamakan itu yang di dalam kelasnya. Nah, nanti kalau misalkan di sini tidak ada ya, soundnya tidak ada, berarti yang dipakai yang atasnya. Maksudnya atas itu yang milik dari kelas induknya. Jadi itu maksud dari overriding ya, maksud dari overriding. Itu contohnya. Jadi metode sama, nama metode sama, dan semua parameternya, cuma isinya yang berbeda. Yang di atasnya adalah miau ya,
meow untuk cat, tapi di sini roar ya untuk sound dari lion ya. Jadi sama-sama mengeluarkan suara, sama-sama metodenya adalah sound tapi isinya berbeda. Itu overriding. Contoh yang lain, di sini ada kelas orang ini, kelas orang, kemudian dia punya beberapa atribut private ya. Ini sudah kita jelaskan di materi sebelumnya ya, tentang enkapsulasi. Jadi atribut di kelas itu sebaiknya di private, kemudian nanti aksesnya pakai metode get dan set ya. Cuma ini tidak saya tulis agar kita bisa fokus ke overriding-nya ya. Nanti kalau saya tulis semua nanti malah penuh ya. Jadi ini saya lewati, cuma saya kasih komentar. Kemudian saya langsung ke metode informasi pribadi atau menampilkan informasi ya. Ini metode di kelas orang. Ini isinya ada sistem out printer nick-nya nanti pas waktu objeknya dibikin itu diisi berapa, nama dan alamat. Nah, ini isi dari informasi pribadi. Isi dari metode informasi pribadi di kelas orang. Kemudian kelas orang ini diturunkan ke dua kelas yaitu mahasiswa dengan dosen. Di mahasiswa itu ada satu atribut NPM private dengan tipe data string. Kemudian di sini ada metode yang di-override dari atasnya ya, atau dari induknya ya. Jadi di kelas mahasiswa ini dibuat metode informasi pribadi ya, ini kan sama kan ya? Ini sama. Cuma perhatikan bedanya ini ada tambahan menampilkan NPM. Jadi selain ada yang di atasnya tadi, ini super ya. Super itu berarti mengakses metode di kelas orang ya, akses metode di kelas orang ditambahkan. Nah, ini bedanya. Jadi di sini itu cuma 3, di sini itu 3 plus 1 plus NPM. Itu sudah dianggap berubah atau beda isi ya karena isinya berbeda ya. Nah, kemudian ini ada tambahan void kuliah. Ini metode biasa yang ini. Ini metode bawaannya mahasiswa, metode cirinya mahasiswa. Kalau yang informasi pribadi itu metode yang di-override ya. Yang di-override yang mana? Yang di sini. Overriding ya maksudnya. Kemudian juga ada juga kelas dosen extend orang, berarti kelas dosen ini mengambil dari kelas orang juga. Di sini atribut tambahnya adalah NIDN, private, tipe datanya string. Kemudian ini juga saya lewati ya, ini saya lewati ya get dan set-nya. Saya langsung ke overriding-nya. Di sini yang juga sama yang di overriding ini adalah metode informasi pribadi dari kelas orang. Di sini juga sama mengambil 3 ini lewat super ini kemudian ditambahkan NIDN-nya berapa. Nah, ini ya. NIDN-nya. Kalau yang tadi ini NPM, ini NIDN. Jadi di sini ada 3 metode dengan nama yang sama, isi yang berbeda-beda di kelas yang berbeda ya. Jadi gitu. Jadi nanti ya tergantung bikin objeknya. Kalau objeknya itu dibikin dari orang, ya berarti ini nanti informasi yang ditampilkan. Tapi kalau objek itu dibikin dari mahasiswa, berarti ini yang ditampilkan. Nah, kalau yang bikin objeknya itu dari kelas dosen, berarti nanti yang tampil ada NIDN-nya ini. Jadi sama nama metodenya, tapi isinya berbeda. Itu yang dinamakan overriding. Ya, nanti manggilnya bagaimana? Kita bisa cek di sini perbedaannya. Di sini ada objek namanya mahasiswa dengan M kecil dari kelas mahasiswa dengan M yang besar. Jadi kalau di Java itu sensitif ya. Jadi ini sama itu berbeda. Yang ini itu objek, ini nama kelasnya. Ini isinya, ini konstruktornya. Ya. Ini di sini tidak saya cantumkan ya. Harusnya di sini tuh ada konstruktor biar ini bisa dijalankan. Ini tadi tidak saya coba coding ya, saya ambil langsung teorinya, kemudian saya coba jelaskan langsung ke Anda semua ya. Nah, ini hasil dari konstruktor sebenarnya. Ini harusnya di sini ada di sini. Ya, mahasiswa kemudian apa gitu ya. Ini sebagai konstruktor. Nah, nanti biar bisa dipanggil seperti ini. Nah, berarti kan di sini
ini adalah, super informasi. Ini ini, ini yang dari sini tadi. Ini itu efeknya nanti ke sini. Nah, yang ini, NPM yang di sini, itu yang ini. Nah, ini NPM ini. Ini NPM. Nah, dosen juga gitu. Ini ada, objek dosen dengan D kecil, diambil dari kelas dosen dengan D yang besar. Ini konstruktor, ini bawaan dari, eee, informasi pribadi dari super yang di sini, ya, kemudian ditambah dengan NIDN. Nah, ini. Jadi ketika ini dipanggil, jadi mahasiswa, ini objek dari mahasiswa tadi, ini memanggil informasi pribadi, berarti yang tampil itu yang ini. Yang dipanggil itu yang metode yang ini. Karena ya tadi dari kelas mahasiswa M besar, ya, dibikin objek mahasiswa dengan M kecil. Jadi ini fokusnya nanti di sini yang dipakai. Jadi ini itu dari sini, outputnya ini. Nah, kemudian kalau yang bawahnya, nah ini itu yang diambil adalah yang atasnya ini, apa yang dosen ini. Jadi bedanya itu ya. Itu ya, itu secara coding ya. Ini kalau saya buat secara ilustrasi, cuma beda sedikit teknisnya ya. Ini jadi ada kelas kelas orang ya. Di sini ada dua atribut, nama sama JK, kemudian ada set dan get-nya. Kemudian get info yang di sini itu adalah yang nanti akan di overriding ya. Di get info ini isinya itu get nama sama get JK. Jadi ini sama ini. Di dalam metode get info itu memanggil metode get nama dengan dan get JK. Itu maksudnya itu ya. Kemudian kelas orang ini diturunkan menjadi ada 3 kelas yang diturunkan dari kelas orang ya, maksudnya ada MAS dosen dengan karyawan. Di MAS itu ada atribut uniknya itu NIM, dosen itu NIDN, karyawan itu NIK, nomor induk karyawan ini ya. Kemudian di MAS ini ada metode tambahan hasil dari set dari NIM, hasil atribut dari NIM itu ada set NIM sama get NIM, kemudian dari dosen ini ada tambahan 2 metode yaitu set NIDN dan get NIDN, kemudian di karyawannya ada set NIK dengan get NIK. Nah, get info yang di ini, yang di MAS itu get info yang dari orang kemudian ditambahkan dengan get NIM. Ini juga sama. Get info yang di sini itu dari get info yang di kelas orang ditambahkan dengan get NIDN. Ini juga sama. Nah, sehingga hasilnya seperti ini nanti. Nah, gini ya. Get info itu ini plus ini plus ini. Kalau get infonya NIDN, nama JK sama NIDN. Kalau get infonya karyawan, itu get nama, get JK dengan get NIK. Gitu ya. Nah, ini ya. Kalau Anda perhatikan, ini ada 3, 1, 2, 3, 4 metode dengan nama yang sama dan isi yang berbeda-beda. Tergantung dari kelas, ada di kelas mana. Gitu ya. Itu overriding itu seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami kok dengan gambar seperti ini. Kemudian saya beri satu contoh lagi yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang game ya. Di sini ada kelas karakter ya. Di sini misalkan ini saya protected ya, misalkan, atau bisa ada private juga ya. Ini hanya apa? Pokoknya nggak di-public lah. Ini ada nama kesehatan atau health, kekuatan serangan atau kemarin attack power ya. Ada 3 atribut di kelas karakter, kemudian ada konstruktor di sini, list nama, list kesehatan, sama list kekuatan serangan, kemudian ada ini, public void menyerang. Nah, nanti yang akan kita overriding. Ya, menyerang ke karakter yang lain ya. Nama parameternya adalah target dari kelas karakter. Isinya ini, target kesehatan dikurangi, jadi kesehatan dari target yang nanti diserang itu akan berkurang sejumlah kekuatan serangan yang dimiliki oleh si penyerangnya. Kemudian ditampilkan yang nyerang tadi siapa, menyerang ke siapa, target namanya. Itu isi metode menyerang dari kelas karakter. Jadi nanti intinya itu overriding itu
setiap kelas itu mempunyai ciri di metode itu gitu ya, punya perbedaan ya, tapi dengan nama yang sama, itu overriding. Di kelas hero merupakan extend dari kelas karakter, itu atribut tambahnya adalah ini kemampuan spesial atau special ability ya. Tipenya string, kemudian di sini adalah konstruktor. Nah, yang tadi nih, ini kalau Anda perhatikan ini mengambil dari konstruktor yang dari karakter ini ya. Nah, karakter. Ya. Nah, ditambahkan dengan kemampuan spesial dari hero-nya. Nah, ya. Kemudian di overriding apa yang menyerang tadi? Apa bedanya? Nah, di sini kalau Anda perhatikan yang menyerang yang miliknya karakter itu kan seperti ini. Nah, ini misalkan kita punya skenario serangan hero lebih kuat. Ya, misalkan maksudnya lebih kuat itu serangan yang apa tadi yang dimiliki oleh di kelas karakter itu ada apa beda untuk eh, perbandingan kekuatannya ya. Nah, di sini misalkan 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih kuat dari kelas karakternya. Jadi kalau hero itu intinya kemampuan karakter biasa itu 2 kalinya gitu ya, itu kekuatan serangannya. Nah itu bedanya di sini bedanya. Dan kemudian ada beda lagi di menampilkannya. Nah ini ada ininya. Nah ini ya kan khusus miliknya hero ya ini. Di karakter nggak ada nih. Kalau di karakter cuma gini tok. Kalau di apa namanya di hero itu ada kali 2 ini dan ditambahi apa ini kemampuan spesial. Nah kemudian diturunkan lagi menjadi kelas enemy ya, kelas karakter tadi. Nah ini kelas karakter ini saya tulis lagi ya, satu lagi karena tidak cukup di satu halaman, maka karakternya saya tulis lagi untuk membandingkan ya. Jadi saya nggak bikin kelas baru, jadi ini itu sama dengan ini. Cuma saya copy ya, saya tulis ulang. Saya copy ulang ya. Kemudian sekarang kita bandingkan karakter dengan enemy ya. Perhatikan di sini enemy ada level. Di sini level itu bukan levelnya enemy itu naik ya, enggak, tapi enemy itu ada di level berapa. Maksudnya level itu ada di tingkatan level berapa. Jadi kan si enemy itu kan tiap level kan beda ya. Misalkan di level 1 si enemy-nya itu kekuatannya itu mungkin setengah kemudian ya. Kemudian kalau di level lebih di atasnya kekuatan serangannya naik, ya kayak gitulah ya. Jadi beda level, makin tinggi levelnya, kekuatan serangan atau apa tadi, kekuatan dari enemy-nya itu lebih lebih tinggi ya atau berbeda. Itu ya ini hampir sama. Ini ada konstruktor, kemudian ada overriding yang di overriding itu adalah yang menyerang tadi sama. Nah, di sini eee, contohnya ini skenarionya saya bikin berbeda. Kalau yang hero tadi lebih kuat 2 kali lipat, kalau serangan musuh itu lebih lemah. Jadi setengahnya setengahnya. Jadi separuhnya kelas karakter ini. Nah itu, power-nya segitulah power-nya. Nah di sini juga apa namanya, sistem output-nya nama menyerang nih, si si enemy-nya menyerang lah pokoknya. Jadi beda dengan yang, miliknya karakter, apalagi beda dengan miliknya hero ya. Jadi di sini ada 3 metode menyerang. Pertama adalah miliknya karakter, kedua miliknya hero, ketiga miliknya enemy. Nah, itu. Perhatikan nama metodenya sama, tapi isinya berbeda. Ini kan beda-beda isinya. Itu overriding. Overriding. Nah, ketika apa ini kalau saya jadikan satu halaman ya, ini cuma saya singkat, tidak apa namanya, tidak saya tulis semua. Ini perhatikan di sini, ini ada kelas karakter, void-nya menyerang yang yang di overriding tadi. Di sini bedanya di sini ada apa namanya, eee, sama-sama ada void menyerang di sini, sama ya, tapi perhatikan isinya. Ini kalau ini tidak ada pengalinya, kalau ini saya kasih pengalinya 2 kali lipat. Saya buat skenario hero lebih kuat dan yang enemy itu saya buat skenario-nya lebih lemah ya.
Di sini saya kalikan setengahnya. Jadi efeknya berkurang ini segini ya. Nah, ketika saya panggil di main, nah di sini apa namanya hero dengan H kecil itu objek dari kelas hero itu namanya pangeran ya misalkan ya kemudian apa tadi ini headnya ya kesehatan ini kesehatannya 100 kemudian kekuatan serangannya ini 20 kemudian kalau hero ini kan hero ya hero itu dia punya kemampuan spesial ya misalkan dia punya pedang api ya atau apa flame ya flame sword ya, gitu ya. Kemudian di enemy enemy E kecil dari kelas enemy dengan E besar di sini uh, namanya goblin. Ini dari karakternya goblin kemudian health-nya atau kesehatannya 50, attack-nya 10. Nah, 1 itu level. Jadi goblin itu ada di level 1 gitu ya. Nanti kalau ada lagi enemy baru ya misalkan super goblin, nah itu ada di level 2 lebih atasnya. Nah, itu serangannya lebih lebih apa namanya, lebih tinggi, head-nya mungkin lebih tinggi juga. Nah, itu ya kayak gitu maksudnya ya. Maksudnya level tuh ya kayak gitu. Nah, di sini hero menyerang enemy ya. Jadi hero ini tadi menyerang enemy ya, ini ya. Menggunakan void menyerang miliknya hero. 2 kali lipat menyerang enemy. Outputnya seperti ini. Ini tuh didapat dari sini ya. Nama Pak Pangeran menyerang dengan kemampuan spesialnya apa tadi? Pedang api. Nah, gitu. Di sini tidak saya bahas pengurangannya ya karena kita fokusnya ke overriding-nya. Kemudian kebalikannya ya skenario setelah itu enemy ganti menyerang hero ya. Di sini enemy menyerang hero ya. Berarti kalau enemy yang di sebagai pelaku atau objeknya berarti kita fokusnya ke sini. Dikali setengah tadi berarti separuhnya karakter asli ya. Nah, ini sekali setengah kemudian menampilkan pesan nama plus menyerang. Jadi goblin menyerang. Nama yang sini itu kan berarti kan goblin kan miliknya goblin. Kalau nama yang sini tadi miliknya pangeran. Nah, gitu ya. Itu contoh ya. Dua contoh dari kasus overriding yang saya jelaskan hari ini. Semoga nanti bisa dipahami. Nanti saran saya Anda coba ngoding ya di sini saya tinggal ngoding karena apa namanya sudah saya ambil dari sini ya. Nanti bisa Anda coba sendiri di bahasa pemrograman yang Anda kuasai ya. Nanti silahkan dicoba untuk bagaimana implementasi overriding ya, overriding ya. Oke, cukup itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.